Selamat datang di channel YouTube Bintang Fajar. Hari ini, kita akan melakukan perjalanan epik yang hampir tak terbayangkan, menuju ujung alam semesta yang luas ini, atau mungkin, kita hanya akan menyadari bahwa alam semesta ini tidak memiliki ujung sama sekali. Bayangkan, kita berada di dalam pesawat luar angkasa berkecepatan cahaya, melintasi ruang angkasa dalam kedipan mata. Bintang-bintang yang dulunya bersinar di sekitar kita kini memudar satu persatu, meninggalkan jejak cahaya yang misterius. Akankah perjalanan ini membawa kita ke batasan akhir, atau justru menuntun kita ke dalam ketidakterbatasan yang tak terjelaskan? Pertanyaannya adalah, apakah alam semesta ini memiliki ujung, ataukah kita hanya terperangkap dalam ilusi ruang tanpa batas? Mari kita simulasikan perjalanan ini, dan mungkin kita akan menemukan jawaban atas misteri yang sudah berabad-abad menghantui umat manusia. Kita baru saja meninggalkan bumi, melesat menjauhi titik asal kita di tata surya. Kecepatan cahaya membawa kita melewati orbit-orbit planet dalam sekejap mata. Di depan sana, objek pertama yang akan kita temui adalah Mars, planet merah yang misterius. Mars berjarak sekitar 225 juta kilometer dari bumi pada titik terdekatnya. Meski sudah lama kita menjelajahi Mars dengan robot-robot penjelajah, menyaksikan planet ini dari dekat masih memberikan rasa takjub tersendiri. Pesawat terus melaju, melewati Mars dan menuju sabuk asteroid. Kita melanjutkan perjalanan melewati sabuk asteroid, wilayah yang dipenuhi oleh ribuan asteroid dari berbagai ukuran, yang mengelilingi matahari antara orbit Mars dan Jupiter. Jarak kita dari bumi sekarang hampir 400 juta kilometer, namun kita baru saja mulai. Di depan sana, Jupiter. Sang raksasa gas ini berjarak sekitar 778 juta kilometer dari bumi. Dengan puluhan bulan yang mengelilinginya, termasuk Eropa yang berselimut es, Jupiter menjadi salah satu tujuan utama eksplorasi ruang angkasa. Melihatnya dari sini, kita bisa merasakan betapa kecilnya pesawat kita dibandingkan planet ini. Kini, kita mencapai Saturnus, planet dengan cincin yang mengagumkan. Dari jarak sekitar 1,4 miliar kilometer dari bumi, cincin Saturnus terlihat begitu megah dan jelas. Mereka terdiri dari partikel es dan debu yang berputar mengelilingi planet ini, menciptakan panorama yang begitu menakjubkan. Sekarang kita berada di batas luar tata surya, melewati Uranus dan Neptunus, planet es yang misterius. Uranus berjarak sekitar 2,9 miliar kilometer dari bumi, sementara Neptunus terletak hampir 4,5 miliar kilometer dari kita. Setelah ini, tata surya kita hampir berakhir atau begitulah yang kita kira. Kini kita berada di sabuk Kuiper, daerah yang penuh dengan objek es, termasuk Pluto, yang dulu pernah dianggap sebagai planet ke-9. Sabuk Kuiper membentang hingga sekitar 7,5 miliar kilometer dari matahari. Disinilah tata surya kita seakan mencapai akhir yang misterius. Batas terakhir dari pengaruh matahari, berada sekitar 18 miliar kilometer dari bumi. Di sini, kita meninggalkan batas tata surya dan memasuki ruang antar bintang. Apakah ada batas berikutnya di luar sana? Dan apakah kita akan menemukan sesuatu yang lebih besar dari yang pernah kita bayangkan? Kita kini memasuki wilayah antar bintang, sebuah tempat yang sangat sunyi, jauh dari pengaruh tata surya. Di sini, ruang hampir sepenuhnya kosong, dengan hanya sedikit atom hidrogen yang tersebar di antara bintang-bintang. Jarak antar bintang bukan sekadar jutaan kilometer, tapi triliunan kilometer. Bintang terdekat kita, Proxima Centauri, berada pada jarak sekitar 40 triliun kilometer, atau 4,24 tahun cahaya dari bumi. Jika kita terus melaju dengan kecepatan cahaya, akan butuh lebih dari 4 tahun untuk mencapainya. Tapi di balik jaraknya yang jauh, bintang ini memiliki sesuatu yang menarik. Proxima Centauri adalah bintang kerdil merah yang memiliki planet dalam zona layak huni, bernama Proxima b. Planet ini, yang mengorbit dekat dengan bintangnya, berpotensi memiliki kondisi yang mendukung kehidupan. Namun, bintang kerdil merah ini sering mengalami ledakan energi yang dapat mengancam keberadaan atmosfer di planet-planetnya. Kita melanjutkan perjalanan melewati Alpha Centauri,
sistem bintang yang terdiri dari dua bintang utama, Alpha Centauri A dan Alpha Centauri B. Mereka berjarak sedikit lebih jauh dari Proxima, sekitar 4,37 tahun cahaya dari kita. Alpha Centauri adalah salah satu tempat yang sering disebut-sebut sebagai tujuan potensial bagi misi antar bintang di masa depan. Sekarang, kita mengarahkan perjalanan menuju pusat galaksi kita, Bima Sakti. Jarak dari tata surya menuju pusat galaksi mencapai sekitar 26.000 tahun cahaya. Di sini, bintang-bintang semakin padat, dan kita menemukan salah satu objek paling menakjubkan di alam semesta. Lubang hitam supermasif, yang dikenal sebagai Sagittarius A, bersembunyi di pusat galaksi ini. Lubang hitam ini memiliki massa sekitar 4 juta kali massa matahari dan menarik segala sesuatu di sekitarnya dengan gravitasi yang luar biasa. Namun, bukan berarti ini adalah ujung dari perjalanan kita. Meninggalkan pusat galaksi, kita akhirnya berada di tepi Bima Sakti, pada jarak sekitar 100.000 tahun cahaya dari pusatnya. Di sini, galaksi kita tampak seperti lingkaran cahaya raksasa, penuh dengan miliaran bintang yang mengorbit dalam harmoni kosmik. Apakah ini ujung dari alam semesta? Ternyata tidak. Bima Sakti hanyalah satu dari triliunan galaksi di alam semesta yang tak terhingga luasnya. Kita memasuki ruang antar galaksi, di mana jarak antar galaksi bahkan lebih jauh dibandingkan antar bintang. Di kejauhan, kita melihat galaksi tetangga kita, Andromeda, berjarak sekitar 2,5 juta tahun cahaya dari Bima Sakti. Andromeda adalah galaksi spiral besar yang suatu hari akan bertabrakan dengan galaksi kita, membentuk galaksi baru yang lebih besar. Sekarang kita memasuki wilayah yang jarang dijelajahi, yaitu ruang antar galaksi. Di sini, jarak antar galaksi mencapai jutaan hingga miliaran tahun cahaya. Hanya ada sedikit sekali materi di sini, dan kegelapan nyaris mutlak. Namun, sesekali kita bisa melihat kelompok-kelompok galaksi yang bergerak bersama dalam tarian gravitasi mereka. Di hadapan kita, terdapat gugus galaksi Virgo, berjarak sekitar 54 juta tahun cahaya dari bumi. Gugus ini adalah rumah bagi ribuan galaksi yang terikat satu sama lain oleh gravitasi. Bima Sakti, Andromeda, dan galaksi-galaksi lainnya juga bergerak perlahan menuju gugus ini, seolah mereka semua terhisap oleh tarikan gravitasi bersama. Kita terus bergerak lebih jauh, menjelajahi ruang yang lebih luas lagi. Hingga mencapai batas terjauh yang dapat kita amati, yaitu 13,8 miliar tahun cahaya dari bumi. Disinilah kita menemukan CMB, Cosmic Microwave Background, atau radiasi latar mikro gelombang kosmis, yaitu sisa-sisa cahaya pertama yang muncul sejak terjadinya Big Bang. Radiasi latar ini adalah jejak pertama kelahiran alam semesta, yang terjadi hampir 13,8 miliar tahun yang lalu. Ini adalah cahaya tertua yang kita ketahui, menandai batas penglihatan kita. Tapi apakah ini ujung dari alam semesta? Menurut banyak teori, alam semesta mungkin tidak memiliki ujung. Beberapa ilmuwan percaya bahwa kita hidup dalam alam semesta tak terbatas, yang terus mengembang tanpa henti. Alam semesta mungkin juga melengkung, seperti permukaan bola yang jika kita terus berjalan di atasnya, kita akan kembali ke titik awal. Atau mungkin, di luar batas ini, ada sesuatu yang lebih besar, alam semesta paralel atau multiverse, yang saling berhubungan dengan alam semesta kita, tapi terpisah oleh dimensi yang berbeda. Setiap galaksi, setiap gugus, dan bahkan alam semesta ini mungkin hanyalah bagian kecil dari struktur yang lebih besar. Di sini, di batas terakhir yang dapat kita amati, kita tidak menemukan dinding atau batas keras. Sebaliknya, kita menemukan tanda-tanda tentang misteri yang lebih besar dari yang bisa dibayangkan, seolah-olah alam semesta kita hanyalah salah satu bagian kecil dalam hamparan yang tak terbatas. Di luar batas yang dapat kita amati, teori multiverse atau alam semesta ganda membuka wawasan yang menakjubkan. Bayangkan, alam semesta kita mungkin hanyalah satu dari sekian banyak gelembung yang melayang dalam struktur kosmik yang jauh lebih besar. Menurut teori multiverse, setiap gelembung ini adalah alam semesta yang berbeda,
dengan hukum fisika yang mungkin tidak sama seperti di alam semesta kita. Beberapa mungkin memiliki lebih banyak dimensi, bintang-bintang yang terbentuk dari unsur yang belum pernah kita temukan, atau bahkan realitas di mana waktu bergerak mundur. Tapi, jika alam semesta kita adalah satu dari banyak gelembung di lautan multiverse, mungkinkah kita menembus dinding ini dan mengintip ke dalamnya? Beberapa ilmuwan percaya bahwa melalui lubang hitam atau fenomena kosmik ekstrim, alam semesta kita mungkin sesekali bersentuhan dengan alam semesta lain, menghasilkan fluktuasi energi misterius yang masih sulit dijelaskan. Lubang hitam misalnya, adalah salah satu titik paling misterius di alam semesta. Beberapa fisikawan teoretis meyakini bahwa pusat lubang hitam mungkin merupakan jembatan ke alam semesta lain. Jika kita berani menembusnya, kita bisa saja menemukan dunia baru yang menantang segala pemahaman kita tentang realitas. Namun, perjalanan ini penuh dengan risiko. Gravitasi ekstrim dari lubang hitam akan melengkungkan ruang dan waktu, membuat semua yang mendekat terkoyak menjadi partikel subatomik. Tapi, di sisi lain, mungkin ada sesuatu yang luar biasa, sebuah alam semesta bayangan yang menunggu untuk ditemukan. Setiap percikan cahaya yang kita lihat di langit malam menyimpan misteri yang lebih dalam dari yang pernah kita bayangkan. Apakah kita sendirian di alam semesta ini? Atau, apakah ada salinan kita di semesta lain yang menjalani kehidupan yang sama sekali berbeda? Di ujung perjalanan ini, kita dihadapkan pada satu kesimpulan. Alam semesta kita, dengan segala kebesarannya, mungkin hanyalah satu bagian kecil dari realitas yang lebih luas. Setiap bintang, setiap galaksi, setiap semesta yang kita jelajahi memberi kita satu pesan, bahwa perjalanan ini belum selesai. Perjalanan kita di lautan kosmik ini belum berakhir. Meski telah mencapai batas alam semesta teramati, ini hanyalah awal dari sesuatu yang lebih besar, struktur yang disebut sebagai kosmos dalam kosmos, atau hiper alam semesta yang meliputi segalanya. Di sini, kita melangkah lebih jauh dari konsep ruang dan waktu yang biasa kita pahami. Menurut beberapa teori fisika, seperti teori inflasi kosmik dan string teori, alam semesta kita mungkin hanyalah satu gelembung dari ribuan, atau bahkan tak terbatas gelembung lain yang ada di multiverse. Setiap gelembung ini mungkin memiliki hukum fisika yang berbeda. Di beberapa semesta, gravitasi bisa jauh lebih lemah atau bahkan lebih kuat. Cahaya mungkin bergerak dengan kecepatan berbeda, atau bahkan konsep waktu mungkin tak ada. Apa yang terjadi jika dua alam semesta bertabrakan atau bersinggungan? Menurut teori Brownian dalam fisika, jika dua alam semesta bertabrakan, peristiwa itu bisa menciptakan gelombang energi yang luar biasa besar. Ini bahkan bisa menjadi penjelasan bagi peristiwa Big Bang yang memulai alam semesta kita, sebuah tabrakan besar antar membran kosmik yang menghasilkan seluruh materi, energi, dan hukum fisika yang kita kenal saat ini. Jika benar, maka alam semesta kita lahir dari peristiwa yang tak terhindarkan, hasil dari tabrakan kosmik. Namun, kemungkinan juga ada alam semesta lain yang terbentuk dengan cara yang berbeda, dengan awal dan akhir yang tak dapat kita bayangkan. Teori multiverse membuka banyak kemungkinan, namun juga menyisakan satu pertanyaan besar, apakah ada cara untuk membuktikan bahwa multiverse ini benar-benar ada? Jika ada semesta lain, mungkinkah kita bisa mengirimkan pesan atau bahkan bepergian ke sana? Salah satu konsep paling menarik yang mungkin menghubungkan alam semesta kita dengan alam semesta lain adalah entanglement. Partikel yang terhubung secara kuantum di alam semesta kita mungkin memiliki pasangan di alam semesta lain, yang bergerak seiring meski terpisah oleh jarak yang tak terhingga. Jika bisa dimanfaatkan, entanglement ini bisa menjadi kunci komunikasi antar alam semesta. Dan bagaimana dengan dimensi yang lebih tinggi? Jika kita hidup di dalam alam semesta tiga dimensi yang tertanam dalam dimensi yang lebih tinggi, seperti dalam teori hiperdimensi, maka dimensi ekstra ini bisa menjadi jalan bagi kita menuju semesta lain. Bagaikan ikan dalam kolam yang tak bisa melihat dunia di atas permukaan air, kita mungkin terkurung di dalam kolam tiga dimensi yang besar, sementara ada ruang yang lebih besar di luar sana. Jika kita menemukan cara untuk meloncat ke dimensi yang lebih tinggi ini, mungkin kita bisa melihat seluruh multiverse seperti melihat tetesan air di permukaan. Mungkinkah suatu hari nanti, manusia dapat membuka pintu ke dimensi keempat atau kelima dan menyaksikan alam semesta yang selama ini tersembunyi? Perjalanan ini membawa kita melintasi batas-batas alam semesta yang kita pahami, menguak misteri yang tak hanya memperluas cakrawala pengetahuan, tetapi juga mengingatkan kita akan kebesaran ciptaan. Di tengah perjalanan antar bintang, teori multiverse, hingga misteri dimensi yang tak terlihat, kita disadarkan betapa kecilnya kita dalam keagungan alam semesta.
Memahami alam semesta sejatinya adalah upaya untuk mengenal lebih dekat Sang Pencipta, sumber dari segala keajaiban ini. Setiap teori, setiap penemuan, hanyalah langkah kecil kita dalam perjalanan besar menuju pemahaman yang lebih mendalam tentang keberadaan kita dan penciptaan alam semesta. Channel YouTube Bintang Fajar akan terus membahas tema-tema astronomi dan sains, untuk mengajak kita semua menggali keajaiban alam semesta ini lebih dalam. Jadi, jangan lewatkan video berikutnya, di mana kita akan melanjutkan pembahasan tentang teori dimensi ekstra, gravitasi ekstrim, dan mungkin, portal menuju alam semesta lain. Terima kasih telah mengikuti perjalanan ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya di channel YouTube Bintang Fajar.